Balik lagi sama aku Fauzan. Seperti biasa nih, aku mau bawain satu general reading lagi ya. Temanya itu kisah baru yang segera datang di hidupmu. Ini bisa kisah asmara, bisa kisah hidup, perjalanan hidup yang baru, atau satu perubahan baru ya. Jadi sebelum aku lanjut, aku mau jelaskan dulu. Pembacaan ini sifatnya timeless dan general, bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik, dan kapanpun kalian ketemu video ini, kemungkinan ada pesan untuk kalian ya. Jadi ambil pesan yang mungkin kalian butuhkan di sini. Oke? Aku langsung mulai aja. Kisah baru yang akan segera datang di dalam hidupmu. Oke. Ada Three of Swords. Ada The Devil. Ada The Moon. Oke. Ada Seven of Swords. Wow. Ada The Tower. Wow. Ini kayaknya banyak yang akan ngelewatin fase perubahan besar deh. Terus ada Two of Wands. Oh, pencapaian. Keberlimpahan. Ada King of Pentacles. Dan yang terakhir ada Ace of Wands ya. Oke. Jadi dari kartu ini, aku ngerasa fase baru yang mungkin akan kalian lewatin ini, ya gimana ya ngomongnya. Banyak mungkin bakal dapatin satu fase yang sifatnya itu merubah diri kalian jadi lebih baik lagi. Gitu. Merubah kehidupan kalian jadi lebih baik lagi. Jadi mungkin kisah-kisah ini mungkin kalian belum dapatin sebelumnya. Jadi kayak ini pelajaran yang sangat-sangat baru yang mungkin akan kalian dapatkan. Dari kartu Three of Swords, aku ngerasakan nih banyak yang mungkin udah memendam sesuatu ya, satu rasa marah, kekecewaan, sakit hati, dan aku ngerasa ini kalian bakal luapin semuanya gitu. Jadi emosi yang udah keperangkap itu ada satu situasi baru yang memicu pada akhirnya itu keluar, meledak di sini, dan pada akhirnya mungkin kalian bisa terkejut. Wah, ini apa gitu. Karena mungkin kalian udah nggak sadar menekan emosi terlalu lama. Pada akhirnya itu keluar. Ini nggak buruk ya, kalian nggak salah sama sekali karena ini adalah siklus gitu. Emosi kalian juga perlu dikeluarkan. Daripada jadi penyakit nantinya di fisik, jadi kayak Tuhan tuh ngarahin kalian untuk ngeluarin emosi itu nantinya. Situasinya itu mungkin ada beberapa situasi di mana kalian mungkin udah agak tertekan di sini. Tanpa sadar kalian jadi impulsif banget ngeluarin emosi kalian ya. Dari kartu Three of Swords seperti itu. The Devil di sini. Ada beberapa mungkin tanggung jawab baru ya yang mungkin akan kalian dapatkan, dan awalnya itu mungkin bikin kalian tertekan gitu dari kartu The Devil. Tapi seiring berjalannya waktu kalian akan mengerti kenapa kalian bisa ngelewatin The Devil ini gitu. Jadi kayak bisa aja nih mungkin bakal ngelewatin spiritual awakening ya. Jadi kayak kalian dihadapkan dengan sesuatu yang menekan dulu, tapi terlepas dari itu akan ada perubahan besar dalam hidup kalian ya. Jadi setelah kalian lewatin ini nanti tanggung jawab baru atau mungkin situasi-situasi baru yang kalian ngerasa itu nggak enak, pada akhirnya kalian akan sadar kalau semua itu adalah yang terbaik untuk kalian. Mungkin kalian akan dijadikan sosok yang lebih bijaksana lagi atau mungkin jadi orang yang lebih tenang lagi ke depannya gitu. The Moon di sini aku ngerasa dari kartu The Moon intuisi kalian juga akan semakin ditingkatin. Ya mungkin karena kalian mungkin nantinya akan bisa lebih rajin lagi mungkin dalam ibadah, berdoa, atau mungkin tambah dekat lagi nih sama Tuhan. Mungkin karena kejadian ini ya. Itu bisa nge-trigger kalian untuk bisa lebih dekat lagi dengan the source ya di sini, sang sumber. Dan lewat itu aku ngerasa intuisi kalian akan semakin tajam nih. Jadi ibarat kayak ke depannya itu kalian udah kayak tahu aja apa yang akan terjadi. Jadi kayak kalian bisa nanti untuk menyiapkan diri untuk ngehadapin situasi-situasi yang
lebih berat lagi ke depannya atau mungkin situasi-situasi baru lagi ke depannya gitu. Jadi kayak hal yang nggak baik itu bisa kalian lewatin gitu sih. Jadi kalau kayak ada jalan buntu gitu, intuisi kalian akan diarahin untuk lewat gitu. Itu yang aku rasain ya dari kartu The Moon. Um, dan juga aku ngerasa kalian mungkin akan ketemu dengan orang-orang baru di sini. Yang aku rasa orang-orang baru itu mungkin banyak perbedaan sama kalian. Bisa beda keyakinan, beda cara pandang, beda cara komunikasi mungkin di sini. Atau mungkin ada juga beda tentang um, pekerjaan juga bisa ya. Dari kartu The Moon juga aku ngerasakan lewat perbedaan ini kalian juga akan belajar. Oh ternyata perbedaan itu nggak seburuk itu ya. Ya karena mungkin sekarang banyak nih yang ngebeda-bedain antar keyakinan dan lain-lain ya. Sekarang mungkin aku juga lihat beberapa postingan tuh marak yang kayak gitu sih. Dan ini akhirnya kalian tuh bakal bisa lebih menerima yang namanya perbedaan. Tidak menganggap perbedaan itu sebagai wujud permusuhan, tapi perbedaan adalah uh, apa ya, cara Tuhan gitu untuk menyatukan kita semua. Itu yang aku rasakan. Terus ada Seven of Swords. Aku ngerasakan dari Seven of Swords ini ada satu keinginan ya untuk menutupi apa yang kalian inginkan gitu. Dan aku ngerasa ada situasi di mana kalian itu ngerasa wah orang-orang di sekitarku ini kayaknya pengen manfaatin aku nih. Jadi kayak kalian berusaha menutup diri. Dan aku ngerasa ini ada sedikit energi pengen survive lagi gitu sih ya. Dan ketika kalian dihadapkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin nantinya um, pesannya mungkin dari kartu ya cegah itu untuk atau mungkin bisa hindari hal-hal seperti itu ya. Misal kayak kalian ngerasa ketemu sama orang-orang yang toxic gitu atau mungkin orang-orang yang arahnya itu pengen ngejatuhin kalian ya gitu. Ya udah, kalau kalian udah tahu, udah aware, putuskan koneksi itu. Atau ya dengan cara apapun di sini sebisa mungkin kayak menutup diri atau lebih fokus dengan tujuan kalian aja ya. Um, terus ada kartu The Tower. Dari kartu The Tower aku ngerasa um, ada satu arahan untuk perubahan gitu. Jadi mungkin keyakinan-keyakinan lama kalian yang mungkin itu udah nggak sinkron lagi untuk kalian. Misal kayak sebelumnya kalian itu ngerasa sesuatu itu ya gitu-gitu aja, nggak bisa berubah gitu ya. Atau mungkin kalian ngerasa kayak sisi-sisi gelap kalian itu nggak bisa berubah. Tapi pada akhirnya lewat situasi-situasi yang akan kalian dapati ke depannya, kalian jadi percaya gitu. Kalian jadi punya keyakinan kalau sesuatu yang mungkin kemarin itu negatif, ternyata itu bisa berubah gitu di dalam diri kalian. Karena aku ngerasa ini bakal banyak banget fase transformasi besar-besaran nih. The Tower ya, itu yang aku rasakan. Ya mungkin habit-habit lama kalian akan kalian rubah, atau mungkin um, hubungan-hubungan kalian dengan orang-orang sekitar juga kalian jadi pilih-pilih gitu ya. Yang mana yang bisa jadi teman dekat, yang mana yang tidak gitu. Atau kayak ya sekedar teman aja gitu. Ya kalian akan bisa untuk ngerubah sesuatu yang mungkin tadinya gelap menjadi terang. Itu sih yang aku rasa ya. Um, terus ada Two of Wands di sini. Akan ada fase di mana kalian itu jadi semangat lagi untuk mencapai satu tujuan baru dalam hidup. Mungkin kalian punya goal-goal kecil ya. Karena aku nggak ngerasakan goal yang terlalu besar di sini. Ada mungkin keinginan-keinginan kecil, misal kayak pengen bangun usaha atau mungkin pengen kayak dapat um, apa ya, teman baru atau mungkin orang-orang baru dalam hidup kalian. Aku ngerasa semangat kalian untuk ngebangun itu kembali ini akan semakin kuat lagi karena ada satu keyakinan yang muncul nantinya lewat situasi-situasi yang kalian lewatin ini ya. Akan muncul satu keyakinan baru dan itu bikin kalian itu bisa um, punya goals lagi gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya karena udah banyak mendam emosi nih misal. Jadi kayak ngerasa hidup itu hampa gitu. Kayak ya udah hidup aja gitu. Tanpa tahu arahnya gimana. Tapi pada akhirnya kalian akan semangat lagi, fresh lagi untuk mencapai sesuatu yang mungkin sebelumnya itu pengen kalian capai gitu sih ya. Terus ini bicara tentang hadiah juga sih.
karena ada King of Pentacles ya. Jadi kayak akan ada satu hadiah dari fase transformasi ini. Ketika kalian udah ngelepas sesuatu yang lama, sesuatu yang mungkin buruk, atau mungkin sesuatu yang memang itu berat ya dalam hidup kalian lepaskan, kalian move on di sini, peluang untuk rezeki besar mau dibukain untuk kalian. Ya, King of Pentacles nih. Mungkin kalian ngerasa kayak rezeki kalian sekarang itu nggak baik-baik aja, atau mungkin kehidupan kalian itu kok banyak rasa nggak nyamannya. Aku ngerasa semua itu akan digantikan dengan satu rezeki yang besar di sini. Peluang untuk bisa sukses mungkin, ya. Atau minimal lah di sini kalian kayak bisa hidup aman dan nyaman gitu. Itu yang aku rasakan nih. Jadi ibarat setelah gelap terbitlah terang ya kan. Jadi kalau kayak lagunya Ari Lasso itu badai pasti berlalu gitu ya. Terus ada kartu Ace of Wands di sini. Kalian bisa berkreasi lebih baik lagi. Jadi mungkin kayak selama ini kalian itu punya keinginan atau punya inspirasi, cuman kayak nggak punya wadah untuk menuangkan itu. Pada akhirnya kayak Tuhan itu akan memberi satu peluang di sini. Jadi Ace of Wands ini kayak ngelambangin satu kreasi baru yang mungkin akan kalian ciptakan ya, gitu. Ya bisa aja kalian mungkin akan menciptakan satu produk yang baik dalam kehidupan kalian, mungkin yang bisa berguna untuk kalian dan bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Itu yang aku rasakan dari energi ini ya. Jadi aku rasa cukup pembacaannya kali ini. Untuk kalian yang ngerasa resonate, kalian bisa jadikan afirmasi positif. Tapi kalau tidak resonate, mungkin pembacaan ini bukan untuk kalian ya. Ambil pesan-pesan yang mungkin kalian butuhkan di sini. Terus untuk yang mau personal reading, kalian bisa hubungin nomor WhatsApp aku yang ada di deskripsi video. Jadi terima kasih banyak untuk yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya ya. Dah.